Pak organ ini dan boleh belakang diri kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat-sangat kita banggakan Wakil Bupati Oganilir Bapak Haji Abedi Islah MH. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Stasiun Sektoral, Koordinasi Komunikasi Kualitas. Hal ini sejalan dengan peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan hal ini telah diimplementasikan oleh Gubernur Sumatera Selatan beserta para bupati wali kota di Sumatera Selatan dengan telah dilakukannya MOU dengan Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Kemudian di Sumatera Selatan dilanjutkan dengan dikeluarkannya peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan, dan saat ini sudah digunakan untuk portal Satu Data. Pak Wabu, sosialisasi ini pentingnya apa sih Pak? Tadi soal kekurangan data yang dilaksanakan Kominfo. Selama ini harus diakui kita kan tidak punya satu data sektoral, itu tidak punya. Sehingga kalau misalnya pimpinan memerlukan data yang sederhana, jumlah masjid di Kabupaten Oganilir atau jumlah penduduk yang hidupnya dari sektor pertanian, ya, atau jumlah PNS yang sudah diklat PIN 2 atau sebagainya. Yang sederhana seperti itu sekarang ini data itu ada di masing-masing OPD dan kadang-kadang sulit kita mendapatkan data itu. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan ke depan satu data sektoral di Kabupaten Oganilir dan setiap kabupaten itu ada, ya. Sehingga siapapun yang butuh bisa buka klik, langsung keluar. Pak, dilaksanakan 2 hari cukup untuk mendapatkan yang diharapkan lah Pak dari Kominfo. Jadi untuk tenaga-tenaga SDM yang bisa melaksanakan tugas pembuatan satu data sektoral ini 2 hari ini tentu tidak cukup. Oleh karena itu tadi Pak Kapolri sudah ngomong, Pak Rizwan sudah ngomong, perlu ada kegiatan lanjutan. Jadi ini baru permukaannya saja. Nah, perlu ada kegiatan lanjutan yang bentuknya mungkin tidak lagi bintang tapi diklat, diklat khusus kepada mereka ini, sehingga betul-betul dapat membuat satu data sektoral itu sesuai untuk masing-masing bersama-sama dengan BPS Kabupaten, kemudian dikirim disampaikan kepada wali data kabupaten dalam Dinas Kominfo Kabupaten. Sehingga siapapun yang butuh data boleh saja. Data apapun itu. Pak Jul, mungkin 2 hari ini kan 40 orang ya sebagai kepala BPS Sumsel. Apa sih Pak target yang harus mungkin sampai akhir tahun yang harus dilaksanakan, khususnya Oganilir lah Pak? Kalau saat ini memang kita lebih fokus kalau berdasarkan dengan pembinaan bagaimana satu sektoral itu supaya bisa berjalan dengan baik. Ini untuk luar biasa langkah yang dilakukan oleh Bupati di sini dengan teman-teman semua, sehingga nantinya ini akan mengawali kita ke depannya untuk satu data Oganilir. Mudah-mudahan dengan dibantu oleh BPS Kabupaten Oganilir semuanya akan segera di awal tahun ini, memang tahun 2022 ini kita menyatukan persepsi dulu tahun 2022. Oke, makasih. Di tahun 2023 kita akan membangun bersama-sama dengan provinsi untuk mengadakan diklat satu provinsi. Pak Wabu, ini OI jadi yang pertama di Sumsel. Jadi untuk bimbingan teknis ini ya, karena kita ingin cita-cita satu data sektoral itu baru dapat terwujud kalau di tiap OPD, di tiap perangkat daerah itu punya SDM yang dapat mengolah itu. Ya, sebenarnya data-data itu sudah ada selama ini di masing-masing OPD, cuma tidak bisa diolah untuk menjadi satu data yang ada di wali data Kominfo. Nah, itu yang kita ingin capai ke depan ini. Ya, apalagi kata Pak Jul tadi ke depan ada penilaian itu. Ya, karena itu Pak Bupati
punya komitmen yang tinggi agar Kabupaten Ogan Ilir punya satu data sektoral, sehingga apa data itu perlunya? Perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, ya, pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu semua akan menjadi sangat bagus apabila didukung oleh data yang betul-betul bisa bertanggungjawab. Terima kasih Pak ya. Pak Kadin, barusan Pak Wabub membuka sosialisasi dan BIMTEK penyelenggaraan statistik sektoral Ogan Ilir. Pak, benefitnya kita ini pengen apa sih Pak 2 hari ini Pak? Jadi statistik sektoral itu adalah statistik yang diproduksi oleh seluruh perangkat daerah. Statistik sektoral ini adalah data statistik yang selama ini sudah ada di perangkat daerah. Hanya saja sampai hari ini belum terintegrasi. Nah, dengan kita mengadakan BIMTEK ini diharapkan seluruh perangkat daerah yang mengutus operatornya untuk datang ke sini, ini akan kita kenalkan, akan kita latih untuk bagaimana mereka nanti bisa menghasilkan data yang valid dari seluruh perangkat daerah untuk selanjutnya akan kita input ke portal satu data. Jadi nanti Ogan Ilir itu apa? Ogan Ilir itu satu data. Tidak perlu lagi ke Diknas untuk cari data jumlah siswa, tidak perlu lagi kita ke PU untuk data jumlah jalan. Cukup di portal satu data. Ini berbasis web, bisa diakses oleh siapapun. Ini bisa ada di sana semua data yang dibutuhkan. Nah, ini yang perlahan-lahan akan kita bangun, walaupun ini hanya 2 hari seperti tadi disampaikan Pak Wabub, mungkin belum bisa sampai terlalu detail. Akan tetapi kita harapkan dalam 2 hari ini kawan-kawan perangkat daerah itu sudah memahami arti pentingnya satu data itu apa, bagaimana proses penyusunannya, bagaimana proses uploadnya, untuk nanti selanjutnya ketika mereka balik ke masing-masing perangkat daerah, mereka sudah tahu dan mereka bisa menjelaskan kepada kepala perangkat daerah masing-masing tentang pentingnya satu data. Pak, berarti bisa dengan satu jari klik Ogan Ilir bisa ketahuan Pak? Iya, jadi harapannya seperti itu dan memang harus seperti itu. Kenapa? Karena perencanaan pembangunan, monitoring pembangunan, partisipasi warga itu akan lebih mudah diukur, akan lebih mudah dilihat apabila mereka menggunakan data yang benar. Setiap orang bisa saja teriak kami butuh sekolah, tapi kalau pemerintah daerah kesulitan untuk tahu di mana lokasi-lokasi sekolah ini tadi, berapa banyak sekolah yang sudah didirikan, ini kan menjadikan perencanaannya tidak maksimal. Lain halnya kalau seandainya ketika masyarakat butuh sekolah pada saat yang sama, di tempat yang sama, saat itu juga pemerintah daerah bisa menunjukkan, oh memang di sini belum ada sekolah, ini akan kita rencanakan tahun sekian, tahun sekian. Kapan Pak targetnya Ogan Ilir satu data itu Pak? Ini kami akan coba, kami punya target Desember. Desember ini paling tidak kita sudah 30% data yang harus ada kita siapkan, ini bisa kita input dan kita publish. Nah nanti ke depan diharapkan 2023 secara bertahap seluruh data yang dibutuhkan ini akan bisa kita publish. Karena kalau kita lihat jumlah tabel dari yang disediakan oleh kementerian itu ada lebih kurang 4.500 tabel. Nah ini bukan pekerjaan sederhana sebetulnya. Cuma kalau kita tidak memulai, ini kita sampai kapanpun kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita harapkan. Berarti optimis ya Pak? Siap, optimis. Semua data itu disajikan lewat satu web? Ya, lewat web portal kita, open data, oganilircup.go.id. Nanti akan bisa diakses di sana dan akan kita publikasikan alamat webnya. Sehingga pun kalau seandainya kawan-kawan media dalam membuat berita, tentu akan lebih tajam analisanya apabila ada data akurat yang bisa membantu penjelasan kawan-kawan media. Oke, terima kasih Pak Kadis. Kominfo Ogan Ilir Pak Ferdian. Dapat 3 jam. Format kalau ini ya, klipnya MVE kau. Jangan kayak gitu kamu. Kau ngajak aku setel. Apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara versi